Pernahkah kamu berharap menjadi seseorang yang tak tergoyahkan? Seseorang yang tak peduli terhadap kritik, penolakan, kehilangan, atau pengkhianatan? Pernahkah kamu memimpikan hari di mana kamu akhirnya berhenti merasakan sakit yang terpendam, kesedihan yang menggerogotimu di dalam, bahkan ketika kamu berpura-pura baik-baik saja? Dari luar, mungkin kamu lelah berusaha menyenangkan semua orang, mempertahankan citra yang selalu menuntut kekuatan. Padahal kenyataannya yang kamu inginkan hanyalah beristirahat sejenak dari tekanan, menjadi orang yang tak tersentuh. Namun, izinkan saya memberitahumu sesuatu yang mungkin tak seorang pun berani katakan. Selama kamu mencoba menghindari rasa sakit itu akan terus mengendalikanmu. Selama kamu mencoba mematikan rasa, melindungi diri, bersembunyi, kamu akan tetap menjadi sandera atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu. Terhadap kata-kata yang menyakitimu, terhadap tindakan yang mengecewakanmu, terhadap keheningan yang membunuhmu di dalam. Dan ini bukanlah kelemahan. Ini adalah kenyataan bagi kebanyakan orang. Bedanya, ada yang berpura-pura lebih baik daripada yang lain. Carl Jung, salah satu tokoh terbesar dalam psikologi mendalam, ia mengatakan bahwa kita bukanlah apa yang terjadi pada kita, melainkan apa yang kita pilih untuk jadi. Dan disitulah kuncinya. Ini bukan tentang melindungi diri dari dunia. Ini bukan tentang menjadi dingin, acuh tak acuh atau tak tersentuh. Ini tentang berintegrasi. Ini tentang mengungkap segala sesuatu yang saat ini memengaruhimu dalam kegelapan. Karena kekuatan sejati bukanlah tidak merasakan rasa sakit, melainkan kesadaran penuh akan siapa dirimu, bahkan ketika kamu sedang berdarah. Jika kamu telah sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Video ini ditujukan untukmu yang lelah menyakiti diri sendiri dengan segala hal dan semua orang. Ini untukmu yang merasa selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan secara emosional, seolah-olah orang lain memiliki kuasa atas dirimu yang tidak kamu pahami. Saya ingin menunjukkan kepadamu bahwa tidak harus seperti ini, tetapi untuk itu, kamu harus menghadapi beberapa kebenaran yang mungkin menyakitkan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, rasa sakit ini akan membebaskanmu. Mari kita mulai. Kamu percaya bahwa apa yang menyakitimu ada di luar sana. Dalam tindakan orang lain, dalam pilihan kata yang buruk, dalam pengabaian yang kamu derita, dalam pengkhianatan yang tidak kamu duga. Tetapi kenyataannya brutal. Semua ini tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk menyakitimu, kecuali sudah ada luka terbuka di dalam dirimu. Yang menyakitimu bukanlah apa yang orang lain lakukan kepadamu, melainkan apa yang diaktifkan oleh pengalaman-pengalaman ini di dalam dirimu. Itu bisa jadi kisah yang kamu ceritakan kepada diri sendiri. Itu bisa jadi trauma lama yang tak pernah diatasi. Itu bisa jadi kekosongan yang kamu samarkan dengan kekuatan, dengan kesombongan, dengan kebutuhan mendesak untuk terlihat menyesuaikan diri dengan baik. Jung menunjukkan kepada kita bahwa rasa sakit yang kita rasakan dalam menghadapi dunia luar hanyalah cerminan dari apa yang belum terintegrasi ke dalam dunia internal kita. Itulah sebabnya sebagian orang dapat melewati situasi yang menghancurkan dan masih dapat mempertahankannya, sementara sebagian lainnya hancur hanya dengan komentar sederhana. Ini bukan tentang apa yang terjadi, melainkan tentang di mana ia menyentuhmu. Dan inilah kebenaran yang mengejutkan. Kamu masih menderita, karena pada tingkat tertentu, kamu percaya kamu bisa mengendalikan bagaimana dunia seharusnya memperlakukanmu. Kamu berusaha menjadi cukup baik, cukup pintar, cukup kuat, cukup pengertian, seolah-olah itu menjamin tidak ada yang akan menyakitimu. Tapi kendali hanyalah ilusi. Dan selama kamu berpegang teguh padanya, kamu hidup dalam ketegangan terus-menerus, mencoba memprediksi hal yang tak terduga, mencoba menghindari hal yang tak terelakkan. Apakah kamu ingin berhenti menderita? Kalau begitu, berhentilah melindungi dirimu dari penderitaan. Yang kamu butuhkan bukanlah lebih banyak kendali, melainkan lebih banyak kesadaran. Selama kamu percaya bahwa orang lain perlu berubah agar kamu berhenti merasakan sakit, maka kamu masih tetap diperbudak oleh tindakan orang lain. Kebebasanmu dimulai saat kamu memahami bahwa segala sesuatu yang datang dari luar hanya memiliki kekuatan jika menemukan gema di dalam dirimu.
Dan disinilah letak medan perang yang sesungguhnya, alam bawah sadar. Apa yang tidak kamu lihat, pahami dan kuasai, hal itu menguasaimu. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bersiaplah untuk menyelami satu tingkat lebih dalam, karena di sanalah transformasi sejati dimulai. Kebohongan terbesar yang pernah kamu dengar adalah bahwa kamulah yang mengendalikan hidupmu. Bangunlah, karena itu tidak. Setidaknya tidak selama kamu terus hidup dengan autopilot, bereaksi tanpa tahu mengapa, merasakan tanpa memahami dari mana asalnya, membuat keputusan yang kemudian kamu rusak. Carl Jung menegaskan hal ini ketika ia mengatakan, sampai kamu membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Dan itulah yang sedang terjadi padamu saat ini. Rasa sakit yang kamu rasakan, amarah yang meledak entah dari mana, kesedihan yang menyerbumu tanpa penjelasan, semua ini tidak acak. Semua itu adalah pesan yang datang dari bagian dirimu yang telah dilupakan, diabaikan, dan ditekan. Jung menyebut wilayah gelap ini sebagai alam bawah sadar. Dan itu bukan sekedar pikiran samar, itu adalah kekuatan aktif. Sebuah sistem utuh ingatan, trauma, hasrat, dan ketakutan yang tak ingin kamu hadapi. Tetapi terus menentukan apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu bertindak. Kamu bertanya-tanya mengapa kata-kata tertentu menghancurkanmu, sementara orang lain tak peduli, karena kata-kata itu menyentuh titik-titik sensitif di dalam dirimu yang masih hidup. Dan jika kata-kata itu hidup, itu dikarenakan kamu belum pernah menghadapinya. Kamu hanya mendorongnya ke bawah psikologis, dan sekarang kamu terus tersandung olehnya. Jung berkata bahwa kita tak dapat mengubah apapun sampai kita menerimanya. Penghukuman tidak membebaskan, melainkan menindas. Dan apa yang telah kamu lakukan, menghakimi diri sendiri, menekan diri sendiri, membungkam diri sendiri, seolah-olah itu akan menyelesaikan apapun. Kenyataannya, alam bawah sadar tidak menghilang begitu saja. Karena kamu mengabaikannya, ia justru menemukan cara yang lebih berbahaya untuk bermanifestasi. Dalam hubungan toksik yang kamu ulangi, dalam pola sabotase diri yang tak tergoyahkan, dalam kecemasan dan ketakutan yang muncul ketika semuanya tampak baik-baik saja, ini bukan nasib buruk, melainkan alam bawah sadarmu yang mencoba membangunkanmu, tetapi kamu bersikeras untuk tidur. Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang tak lagi terluka? Maka berhentilah melarikan diri dari apa yang ada di dalam dirimu. Karena selama kamu tidak tahu bahwa kamu berada di alam bawah sadar, kamu akan menjadi boneka bagi emosimu. Dan semakin kamu mencoba melindungi diri dari rasa sakit eksternal, maka semakin rentan dirimu terhadap rasa sakit internal. Tetapi ada jalan keluar. Dan itu bukan dengan membela diri, melainkan dengan mengintegrasikan diri. Karena menjadi tak tersentuh bukanlah tindakan perlawanan, melainkan tindakan pengetahuan yang mendalam. Inilah yang akan kita pelajari selanjutnya. Apa arti sebenarnya menjadi seseorang yang tak tergoyahkan? Dan mengapa kekuatan ini bukan datang dari perisai, melainkan dari penerimaan? Mari kita lanjutkan. Kebanyakan orang percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghindari rasa sakit adalah dengan menutup diri. Mereka membangun tembok, menciptakan topeng, mengembangkan perisai emosional, dan berpura-pura tidak ada yang memengaruhi mereka. Mereka berkata, "Aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli. Tidak ada yang bisa memengaruhiku." Namun dari dalam, mereka terus berdarah. Mereka terus terkikis. Karena masalahnya bukan tentang perasaan. Masalahnya adalah tidak mengetahui apa yang kamu rasakan dan mengapa. Dan ini hanya terjadi pada mereka yang belum mengenal diri mereka sendiri. Jung sangat yakin ketika ia menyatakan, ketahui semua teori, kuasai semua teknik. Tetapi ketika menyentuh jiwa manusia, jadilah jiwa manusia lainnya. Dan jiwa manusia yang kamu sembunyikan di balik karakter yang kuat, kebal dan terkendali, itu berteriak untuk dilihat. Menjadi kuat secara emosional tidak ada hubungannya dengan bersikap dingin, tidak ada hubungannya dengan mengabaikan rasa sakit, menghindari konflik, atau berpura-pura tidak peduli. Ini berkaitan dengan mengintegrasikan, menerima, dan mengungkap semua yang telah kamu kubur dalam kegelapan. Kamu tidak menjadi tak tersentuh dengan menciptakan penghalang
antara dirimu dengan dunia luar. Kamu menjadi tak tersentuh ketika kamu menyadari bahwa tak seorang pun dapat menyentuh apa yang telah dipeluk dalam dirimu. Ketika kamu mengintegrasikan bayanganmu, ketakutanmu, di kekuranganmu, rasa tidak amanmu, kamu berhenti bereaksi terhadap segalanya. Kamu mengamati, kamu memilih, kamu bukan lagi boneka emosionalmu. Dan itulah kebebasan sejati. Jung menyebutnya individuasi. Proses menjadi dirimu yang sebenarnya, bukan apa yang orang lain harapkan darimu, bukan apa yang kamu pikir seharusnya kamu lakukan agar diterima, melainkan apa yang muncul dari dalam, dari pertemuan cahaya dan bayangan antara ego dan alam bawah sadar. Individuasi bukanlah proses kesempurnaan, melainkan proses integrasi. Kamu tidak perlu menjadi orang yang lebih baik, kamu hanya perlu menjadi utuh. Dan inilah rahasia yang tak diberitahu kepadamu. Semakin kamu lari dari rasa sakit, semakin ia mengejarmu. Semakin kamu berusaha untuk tidak terpengaruh, semakin rapuh dirimu. Tetapi ketika kamu menghadapi lukamu sendiri, ketika kamu menerima dirimu apa adanya dengan segala yang indah dan buruk, mulia dan memalukan, tak ada hal di luar sana yang mampu menghancurkanmu. Namun, jalan ini membutuhkan keberanian. Keberanian untuk melihat ke dalam, keberanian untuk menanggalkan topeng, keberanian untuk merasakan. Karena justru dalam rasa sakitlah kunci transformasi tersembunyi. Dan itulah yang akan kita temukan di bagian selanjutnya. Bagaimana penderitaan yang jauh dari musuh dapat menjadi gerbang menuju kekuatan sejati. Mari kita selami lebih dalam, dan kali ini tanpa rasa takut. Kamu belajar membenci rasa sakit sejak kecil. Kamu diajari bahwa penderitaan adalah kelemahan, bahwa menangis itu buang-buang waktu, bahwa terlalu banyak merasakan membuatmu menjadi rentan. Maka kamu pun mulai berlari, menghindar, menyangkal. Namun, semakin kamu lari dari penderitaan, semakin ia mengejarmu. Dan parahnya, ia berubah wujud. Ia berubah menjadi kecemasan, kemarahan, sikap apatis, kebosanan, impuls-impuls yang merusak diri, yang bahkan tidak kamu pahami asal-muasalnya. Rasa sakit yang diabaikan tidak akan hilang. Ia hanya menggali terowongan di dalam dirimu hingga suatu hari. Tanpa peringatan, semuanya menjadi runtuh. Jung melihat penderitaan dengan cara yang berbeda. Ia percaya bahwa rasa sakit adalah pembawa pesan jiwa, alarm dari alam bawah sadar, bahasa yang digunakan oleh dirimu seutuhnya untuk menarik perhatian. Jung mengatakan bahwa depresi itu seperti wanita berpakaian hitam. Jika ia muncul, maka jangan mendorongnya. Ajaklah ia duduk, tawarkan kopi, dan dengarkan apa yang ia katakan. Namun kamu tidak mendengarkan. Kamu membungkam diri sendiri, mengalihkan perhatian, menyibukkan diri, dan mematikan rasa. Kamu melakukan segalanya untuk menghindari melihat apa yang sebenarnya penting, apa yang coba ditunjukkan oleh rasa sakit ini kepadamu. Kenyataannya, penderitaan hanya terasa begitu menyakitkan karena kamu masih berperang dengan diri sendiri. Masih ada sebagian dari dirimu yang ingin bertumbuh, dan sebagian lagi ingin mempertahankan segalanya sebagaimana adanya. Ada sesuatu di dalam dirimu yang menyerukan perubahan, namun egomu yang terbiasa mengendalikan mencoba meredam panggilan itu. Dan dalam gesekan inilah rasa sakit lahir. Karena perubahan itu menyakitkan, pertumbuhan itu menyakitkan, melepaskan keyakinan lama, memutus ikatan beracun, membiarkan apa yang tidak lagi berguna bagimu, itu menyakitkan. Semua ini adalah duka, proses internal kematian dan kelahiran kembali. Tetapi justru di ruang kehancuran inilah sesuatu yang baru dapat lahir. Karena ketika segala sesuatu dalam dirimu didekonstruksi, ketika kepastian runtuh, ketika rasa sakit menyingkap kerentananmu, kamu akhirnya dapat melihat siapa dirimu sebenarnya tanpa lapisan perlindungan, tanpa pertunjukan, tanpa topeng. Dan pada titik itulah penderitaan menjadi sakral karena membuatmu bertekuk lutut di hadapan hal yang satu-satunya dapat membebaskanmu. Jung mengetahui hal ini. Ia memahami bahwa penderitaan bukanlah kegagalan sistem, melainkan bagian dari proses. Rasa sakit bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari perjalanan menuju individuasi. Masalahnya, kebanyakan orang menyerah sebelum menyeberangi lembah gelap itu.
Mereka melarikan diri, mengalihkan perhatian, dan kembali ke permukaan. Tapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, itu karena kamu siap untuk menyeberang. Dan di bagian selanjutnya, kita akan memahami bagaimana proses penyeberangan ini terjadi, bagaimana jalan individuasi, betapapun sepi dan brutalnya, pada akhirnya akan membebaskanmu. Mari kita lanjutkan. Sekarang akan semakin dalam. Hanya sedikit orang yang berani memulai perjalanan individuasi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani menyelesaikannya, karena jalan ini tidak menjanjikan kenyamanan, tidak menawarkan jaminan, tidak melindungi egomu, tapi malah menghancurkannya. Jung menyebut individuasi sebagai proses menjadi dirimu sendiri, tetapi ini berarti, di atas segalanya, melupakan apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Dan itu lebih menyakitkan daripada penolakan eksternal apapun, karena kamu mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang mendefinisikanmu hingga saat ini hanyalah ilusi. Kamu bukanlah pencapaianmu, kamu bukanlah traumamu, kamu bukanlah citra yang kamu bangun untuk dicintai, dihormati, atau dikagumi. Semua ini adalah apa yang kamu ciptakan untuk bertahan hidup. Tetapi bertahan hidup bukanlah hidup, dan individuasi adalah panggilan hidup yang melampaui bertahan hidup. Itulah saat alam bawah sadar mulai mendorong segala sesuatu yang telah ditekan, disembunyikan, dan didistorsi ke permukaan. Individuasi membutuhkan pembubaran persona, itu hanyalah topeng kenyamanan kolektif. Dengan kata lain, kamu perlu merobek kulitmu sendiri untuk menemukan apa yang tersembunyi di baliknya. Dalam proses inilah kamu akan mulai menjadi tak tersentuh. Bukan karena tak ada lagi yang memengaruhimu, tetapi karena kamu telah melewati api. Kamu telah menghadapi monster di dalam dirimu. Kamu telah menatap rasa malumu, kebutuhanmu, kemarahanmu, dan mengatakan, "Aku melihatmu, dan kau tak lagi mengendalikanku." Kejernihan batin inilah kejernihan dalam menghadapi kegelapanmu sendiri yang memberimu kekuatan. Kekuatan itu tidak bergantung pada persetujuan, pengakuan, atau kendali. Kamu tidak membutuhkan lagi dicintai oleh semua orang. Kamu tidak membutuhkan lagi memenangkan setiap argumen. Kamu tidak perlu lagi terlihat kuat karena kamu tahu siapa dirimu, dan tak seorang pun dapat mengambilnya darimu. Perisai emosional sejati bukanlah cangkang, melainkan inti. Perisai emosional sejati adalah integrasi seluruh bagian dirimu ke dalam pusat kesadaran yang tak tergoyahkan menghadapi badai. Kamu mungkin merasakan sakit, tetapi itu tidak menghancurkanmu. Kamu mungkin terluka, tetapi kamu tidak kehilangan diri sendiri, karena kamu telah berhenti bersikap reaktif dan menjadi utuh. Kamu telah berhenti hidup di permukaan dan mulai menghuni kedalaman. Namun, kedalaman ini harus dibayar dengan harga kesepian. Bukan karena kamu akan sendirian, tetapi karena hanya sedikit orang yang dapat menemanimu dalam perjalanan ini. Kebanyakan orang masih terjebak di permukaan, dalam topeng, dalam ketakutan akan perasaan, dan ketika kamu mulai membebaskan diri, kamu pasti akan menjauhkan diri. Namun, menjauhkan diri ini bukanlah penolakan, melainkan pendewasaan. Kamu menjauhkan diri bukan karena kesombongan. Kamu menjauhkan diri karena kamu tak lagi cocok dengan tempat kamu dulu bersembunyi. Dan ini membawa kita ke titik akhir perjalanan ini. Kesadaran sebagai senjata. Karena bukan kekuatan yang melindungi, melainkan kejernihan. Inilah yang akan kita bahas di bagian terakhir. Kesadaran sebagai satu-satunya keadaan di mana tak ada, sama sekali tak ada yang lebih berkuasa atas dirimu. Mari kita selesaikan penyeberangan ini bersama-sama, kita hampir sampai. Setelah kamu sampai sejauh ini, ada sesuatu yang perlu ditegaskan dengan sangat jelas. Tak ada sama sekali yang akan melindungimu dari penderitaan eksternal jika kamu tetap tak menyadari apa yang terjadi di dalam dirimu. Kata-kata akan terus menyakitkan. Penolakan akan terus membebani. Kehilangan akan terus menjatuhkanmu hingga kamu terbangun. Dan bangkit bukanlah peristiwa ajaib, melainkan pilihan sehari-hari. Bangkit berarti melihat ke dalam diri sendiri, bahkan ketika itu menyakitkan. Bangkit berarti bertanggung jawab atas semua yang kamu rasakan tanpa lagi menyalahkan orang lain, masa lalu, atau takdir. Carl Jung berkata,
Apa yang kamu tolak akan bertahan. Apa yang kamu terima akan bertransformasi. Kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu untuk melawan. Rasa takut tak cukup, kekosongan penolakan, rasa sakit kesepian, derita karena tak diperhatikan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu bersembunyi. Kamu membungkam diri sendiri. Kamu mencoba mengendalikan segalanya. Kamu mencoba menjadi sempurna. Kau mencoba menjadi kuat. Dan semua ini membawamu ke sini. Lelah melawan dunia dan dirimu sendiri. Tapi sekarang kamu tahu bahwa kekebalan emosional sejati bukanlah kekerasan, melainkan kejelasan. Ini bukan tentang menciptakan perisai, ini tentang memperluas kesadaranmu. Karena ketika kamu memahami pemicu dalam dirimu, polamu, lukamu, maka tindakan orang lain akan kehilangan kekuatan untuk menghancurkanmu. Kamu masih bisa merasakannya, tetapi kamu tidak tenggelam. Kamu masih menderita, tetapi kamu tidak kehilangan diri sendiri. Dan itu mengubah segalanya. Yang melindungimu bukanlah melindungi dirimu dari kehidupan, melainkan menyelaminya lebih dalam. Mereka yang hidup di permukaan akan terluka oleh gelombang. Mereka yang menyelam tahu bahwa ada keheningan, stabilitas, dan kekuatan di bawah sana. Dan kesanalah kamu akan pergi, dan ketika kamu mulai hidup dari tempat integrasi, kehadiran, penerimaan diri, dunia mungkin mencoba menjatuhkanmu, tetapi tidak lagi menemukan tempat untuk menyakitimu. Jika video ini menyentuhmu, jika ada sesuatu dalam dirimu yang terbangun, tulis di kolom komentar. Aku memilih kesadaran. Mari kita mulai gerakan orang-orang yang tidak lagi ingin bertahan hidup dengan berpura-pura kuat, tetapi hidup dengan kebenaran. Kita harus terus maju. Transformasi sejati hanya dimulai ketika kita tidak berhenti di langkah pertama.